Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Mandira dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan memenuhi tugas psikologi pendidikan saya. Di sini saya akan membahas tentang apa sih teori belajar menurut Thorndike dan ciri-cirinya dan teknik apa sih yang digunakan dalam proses belajar menurut tokoh tersebut. Jadi, menurut teori belajar Thorndike, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, dan tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Teori belajar behavioristik atau Thorndike melalui teknik drill dan practice dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Teori Thorndike disebut juga teori penyerapan yang menghubungkan antara stimulus dan respon yang dikenal dengan teori connectionism. Teori ini menekankan kepada siswa untuk banyak berlatih dan mencoba atau trial dan error. Adapun ciri-ciri belajar trial and error antara lain, yang pertama, ada motif pendorong aktivitas. Yang kedua, ada berbagai respon terhadap situasi. Yang ketiga, ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah. Dan yang terakhir yaitu ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan dari penelitiannya itu. Hukum-hukum yang digunakan Edward Lee Thorndike yaitu pertama, ada hukum kesiapan atau the law of readiness. Ini agar proses belajar mengajar mencapai hasil yang sebaik-baiknya, maka diperlukan yang pertama yaitu ada hukum kesiapan atau the law of readiness. Agar proses belajar mencapai hasil yang sebaik-baiknya, maka diperlukan adanya kesiapan dari organisme untuk melakukan belajar. Yang kedua yaitu hukum latihan atau the law of exercise. Ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum penggunaan atau prinsip hukum ini adalah hubungan antara stimulus dan respon yang akan menjadi semakin kuat jika sering digunakannya. Dan yang kedua yaitu hukum yang tidak ada penggunaan. Prinsip hukum ini adalah hubungan antara stimulus dan respon yang akan melemah jika tidak diikuti dengan latihan atau pengulangan. Yang ketiga yaitu hukum akibat, the law of effect. Jika suatu tindakan tidak diikuti oleh suatu perubahan memuaskan dalam lingkungannya, kemungkinan tindakan itu tidak diulangi dalam situasi yang mirip akan meningkat. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya tentang teori belajar dari tokoh Thorndike. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.